Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Helmizar, STMT PhD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Nurul Iman Supardi, STMP selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan Suryono, STMT selaku dosen penguji 1, dan yang terhormat Bapak Ahmad Sofwan, STMT PhD selaku dosen penguji 2. Pada kesempatan ini, saya Abdul Haris Muin, NPMG 1C016035, akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang diberi judul Studi Eksperimental Fusion Faktor antara silinder sirkular dengan silinder tipe I yang terpotong 53 derajat tersusun inline terhadap bilangan Reynolds maksimum. Yang pertama yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kita ketahui bahwasanya kebutuhan energi di dunia ini setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi energi, sehingga membuat perusahaan-perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dari pembangkitnya. Salah satunya yaitu heat exchanger. Heat exchanger ini adalah suatu alat penunggang kalor yang terdiri dari pipa-pipa yang tersusun yang dialiri oleh fluida. Heat exchanger ini berfungsi untuk memindahkan energi antara dua fluida atau lebih yang terjadi pada temperatur yang berbeda. Heat exchanger ini memiliki tipe yang beragam, diantaranya single tube, cell end tube, dan cross flow. Karena dalam mendesain sebuah alat penunggang kalor, agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibutuhkan suatu cara untuk mengatur perilaku fluida dalam meningkatkan efisiensinya, sehingga energi yang dibutuhkan oleh alat penunggang kalor ini tidak terlalu besar. Pada alat penunggang kalor, aliran yang melintasi suatu benda akan menimbulkan gaya yang berdampak pada konsumsi energi ini. Karena ketika gaya yang dihasilkan semakin besar, maka konsumsi energinya juga semakin besar. Maka topik inilah kemudian berkembang setelah ditemukannya boundary layer, itu yang mengamati gaya yang melintasi silinder tersebut. Itu boundary layer ini suatu aliran yang terbentuk di sekitar permukaan fluida akibat adanya gaya gesekan. Dan aliran ini juga cenderung mempunyai streamline yang simetris, sehingga silinder sirkular ini hanya mempunyai gaya hambat atau drag force. Adapun penelitian yang dilakukan ini sebelum untuk menunjang dari penelitian yang saya teliti ini, yaitu dilakukan oleh T. Igarashi dan Y. Shiba, yaitu menghitung gaya drag antara silinder tipe D dan silinder tipe I yang terpotong 53 derajat, di mana silinder tipe I mengalami penurunan gaya drag, sehingga diasumsikan bahwasanya silinder tipe I ini lebih efisien, lebih baik dibanding tipe D. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi yang dilakukan oleh Ardi Setiawan pada tahun 2019 yang menggunakan software ANSYR atau CFD. Pengujian ini yaitu untuk mengamati gaya drag yang terjadi pada silinder sirkular dan silinder tipe I yang terpotong 53 derajat menggunakan ANSYS, di mana penelitian ini bahwasanya tipe I ini kurang efisien. Maka hal inilah yang menjadi fokus utama bagi saya untuk melakukan penelitian ini secara eksperimental pada alat uji wind tunnel ini. Baik, mungkin selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan mencari gaya drag dan friction factor yang terjadi pada silinder sirkular dan silinder tipe I yang terpotong 53 derajat yang tersusun inline terhadap bilangan Reynolds maksimum dengan pengujian secara eksperimental. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, penelitian ini dilakukan pada pipa silinder sirkular dan silinder tipe I yang terpotong 53 derajat yang tersusun inline yang memiliki 9 pipa yang sama rata
Yang kedua, aliran ini diasumsikan steady dan incompressible. Ketiga, fluida yang digunakan pada eksperimen ini berupa udara. Yang keempat, penelitian ini menggunakan kecepatan 4,3 meter per sekon, 6,3 meter per sekon, 7,6 meter per sekon, dan 9,2 meter per sekon. Terakhir yaitu jarak longitudinal terhadap diameter dan jarak transversal terhadap diameternya sama besar, yaitu sebesar 5,3 cm. Selanjutnya itu pada penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengujian ini. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur. Ini bertujuan untuk mencari referensi serta dasar teori yang relevan, yang sesuai, sehingga ditemukan topik permasalahannya. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu studi lapangan, yaitu melakukan pengujian terhadap objek uji kita. Itu dalam hal ini yaitu mengenai gaya drag dan friction faktornya antara silinder sirkular dan silinder tipe I yang terpotong 53 derajat yang tersusun inline terhadap bilangan Reynolds maksimum. Pengujian ini dilakukan secara langsung ke dalam wind tunnel, tepatnya di test section-nya. Selanjutnya itu tahap pengujian, yaitu mempersiapkan alat dan bahan, kemudian alat uji itu dihubungkan ke dalam sumber listrik. Langkah selanjutnya itu dipasang wind tunnel, menghidupkan, dan kita melakukan pengujian ini sesuai dengan model uji yang dibuat. Hidup alat uji wind tunnel, lalu amati perubahan kecepatannya yang terjadi pada pengujian tersebut. Maka pada tahap ini akan didapatkan data-data hasil dari pengujian tersebut. Data yang didapatkan tersebut akan dicatat oleh dan diolah dengan melakukan perhitungan teoritis dan disusun dalam bentuk laporan. Selanjutnya perhitungan tersebut akan mendapatkan friction factor yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Maka setelah didapatkan friction factor, kemudian dianalisa dalam bentuk pembahasan, yaitu mencakup hasil data penelitian dan grafik yang menjelaskan hasil data penelitian tersebut. Maka grafik tersebut yaitu grafik perbandingan antara friction factor dan terhadap bilangan Reynolds maksimumnya. Maka pada akhir penelitian ini akan didapatkan kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya. Ini adalah perancangan alat pada studi eksperimental friction factor pada silinder sirkular dengan silinder tipe I terpotong 53 derajat yang tersusun inline terhadap bilangan Reynolds maksimumnya. Ini ada beberapa perangkat yang dibutuhkan dalam pengujian ini, yaitu laptop, motor driver, motor DC, adaptor, LCD. Yang digunakan ini berukuran 16x2 dan I2C, ada Arduino, modul pipa pitot, sensor pipa pitot, dan suatu alat perancang, alat pitot tube itu. Selanjutnya itu mengenai geometri yang diamati dalam proses eksperimental ini, yaitu silinder sirkular dan silinder tipe I, di mana silinder tipe I ini silinder sirkular yang terpotong 53 derajat, baik itu dari sisi depannya dan sisi belakangnya. Ini ukuran pipa yang digunakan itu berukuran 2,2 cm dan ketebalannya 2 mm. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium konversi energi, maka kita mendapatkan data-data. Nah, data-data itu dari hasil penelitian ini yang saya menggunakan sampel kecepatan upstreamnya sebesar 4,3 meter per sekon, di mana kecepatan upstream yang saya gunakan ini 4,3 dan kecepatan downstream nanti akan kita lihat dari hasil penelitian kita. Karena setelah aliran fluida melintasi pipa silinder sirkular dan pipa silinder terpotong 53 derajat yang pada pipa 9 tadi uji wind tunnel, kecepatan downstream itu akan kita amatin pada layar PC atau laptop yang dihubungkan ke Arduino-nya. Akan dibaca oleh sensor pipa pitotnya, maka akan didapatkan hasil untuk proses perhitungan ini. Baik, selanjutnya itu untuk mendapatkan gaya drag
Dan nilai friction factornya ada beberapa hal yang harus dicari. Itu tadi kecepatan downstreamnya, ini diukur dari pergeseran poin pipa pitot sebesar 5 mm, maka setiap 5 mm akan turun dia, setiap mm akan turun. Ini didapatkan karena panjangnya 300 mm, maka dibagi 5 mm, maka didapatkan 60 titik nantinya. Setelah didapatkan, maka akan kita cari kecepatan maksimum dan kecepatan dan bilang Reynolds ya, Reynolds maksimumnya. Ini ada pun rumus yang digunakan ya untuk mendapatkan Vmax, yaitu ST per ST min D kali V1, dimana ST ini jarak transversalnya sebesar 0,117 meter, diameternya yaitu 0,022 meter, dan kecepatan upstream yang digunakan ini 4,3 meter per sekon. Maka didapatkan hasil Vmax-nya yaitu 5,29 meter per sekon. Maka selanjutnya mencari bilangan Reynolds maksimum, yaitu bilangan Reynolds maksimum ini rumusnya rho Vmax D per viskositas, dimana rho ini nilainya 1,225 kg per meter kubik. Vmax-nya ini tadi yang didapatkan jadi sebesar 5,29 meter per sekon, dan diameternya yaitu 0,022 meter, mana viskositasnya atau mu-nya ini sebesar 1,458 kali 10 pangkat min 6 kg per meter sekon. Maka didapatkan hasil bilangan Reynolds maksimumnya pada kecepatan upstream yang 4,3 sama dengan 97.888,564. Maka dari hasil tersebut didapatkan tabel-tabel ya, tabel kecepatan maksimumnya, maksimum dan bilangan Reynolds-nya. Itu pada kecepatan 4,3 dan didapatkan kecepatan maksimum 5,29 meter per sekon dan RE max 97.888,56, dan selanjutnya juga begitu kecepatan 6,3 meter per sekon, 7,6 meter per sekon, dan 9,2 meter per sekon ini didapatkan juga dengan rumus yang sama. Selanjutnya ini setelah mengetahui Vmax dan RE max-nya, langkah selanjutnya itu melakukan perhitungan gaya drag pada silinder sirkular dan silinder TPI yang dipotong 53 derajat. Itu dimana untuk mendapatkan gaya drag ini ada persatuan panjang, karena hanya dari atas ke bawah aja, kita nggak keseluruhan titik itu kita cari. Maka dirumuskan itu perkalian antara massa jenis dengan jarak titik bergeseran, kemudian dikalikan dengan kecepatan upstream bagian depan tadi, dikuadratkan, dikurangi kecepatan downstream bagian belakang tadi, dikuadratkan. Maka ini untuk sampelnya kita gunakan bilangan Reynolds maksimumnya sebesar 97.888,564. Maka didapatkan rho tadi 1,225, di mana pergeseran titik pipa pitot ini sebesar 0,005 meter. Kecepatan upstream yang kita gunakan sebagai sampelnya 4,3 dan kecepatan downstreamnya sebesar 3,979 kuadrat. Maka didapatkan FD per L-nya 0,016 N per M. Dan juga sama seperti yang tadi, rumusnya gaya drag pada pipa silinder tipe I juga seperti itu. Dan didapatkan hasil 0,03 Newton per meter. Maka setelah didapatkan tadi ya gaya drag persatuan panjangnya, maka kita coba cari friction factornya, faktor gesekannya. Ini untuk mencari friction factor ada rumusnya, yaitu F sama dengan delta P kali 2 per NL kali X kali rho kali V kuadrat max. Dimana delta P yang belum kita ketahui, maka kita cari dulu delta P ini, yaitu FD per A. Karena itu persatuan panjang, maka rumus delta P-nya FD per L per A per L. Maka didapatkan hasil delta P-nya yaitu sebesar 3,1 N per M kuadrat. Maka setelah dapat delta P, bisa kita mencari friction faktornya. Maka digunakan rumus tadi, di mana delta P tadi sudah dapat dikali 2 NL ini jumlah baris dari pipa tersebut, maka ada sebanyak 3. X-nya faktor koreksi ini bisa didapatin dari grafik ini, itu nilainya 1. Rho atau massa jenis ini senilai 1,225, dan tadi sudah dapat juga Vmax-nya
didapatkan friction faktornya ini sebesar 0,06. Dan juga sama juga cara mencari untuk pipa silinder tipe I. Kalau untuk hasil yang didapatkan ini pada pipa silinder tipe I dengan area max 57.888,564 ini didapatkan delta P-nya 6,5 N per meter kuadrat dan F-nya 0,12. Dari perhitungan tersebut menunjukkan nilai friction factor dan RE max, sehingga kita bisa buat grafiknya. Grafik perbandingan antara friction factor terhadap bilang Reynolds maksimum. Kita dapat lihat dari grafik bahwasanya yang warna biru itu grafik silinder sirkular dan warna merah silinder tipe I, dimana sumbu Y-nya ini yaitu friction factor dan sumbu X-nya ini bilang Reynolds maksimum. Dari hasil tersebut kita dapat lihat bahwasanya silinder sirkular ini nilai friction factornya lebih kecil dibanding silinder tipe I, dan juga semakin besar bilang Reynolds-nya maka semakin besar juga, semakin kecil friction factornya, dan selisihnya semakin kecil juga ini. Dari hasil grafik tersebut kita bisa buat kesimpulannya. Adapun kesimpulan dari penelitian saya lakukan terkait studi eksperimen dan analisa pada pipa silinder sirkular dan silinder tipe I yang dipotong 53 derajat ini, yaitu yang pertama, semakin besar bilang Reynolds-nya maka friction faktornya semakin kecil, dan selisih keduanya juga semakin kecil. Kita dapat lihat dari grafik perbandingan antara friction factor dan bilang Reynolds maksimum yang didapatkan, sehingga dapat diprediksi semakin besar bilangan Reynolds-nya maka selisih nilai dengan friction faktornya semakin dekat. Yang kedua yaitu perbandingan nilai friction faktornya yang menunjukkan nilai friction factor terkecil ini terjadi pada kecepatan 9,2 meter per second. Itu kecepatan yang paling tinggi yang kita gunakan ini, dengan RE max tadi 209.436, di mana friction faktornya yaitu pada silinder sirkular ini sebesar 0,18 dan silinder tipe I ini terpotong 53 derajat ini sebesar 0,032. Dari hasil tersebut bahwasanya silinder yang tersusun inline ini silinder sirkularnya lebih baik, lebih efisien dibandingkan dengan silinder tipe I terpotong 53 derajat. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan dari hasil skripsi yang saya lakukan. Ini studi eksperimental friction factor antara silinder sirkular dan silinder tipe I terpotong 53 derajat yang tersusun inline terhadap bilangan Reynolds maksimum. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.